kasih Bapa. Kami datang ke kaki-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau, menikmati hadirat-Mu. Kami tahu bila kami ada hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya bibir kami tidak akan berhenti dan mulut kami tidak akan berhenti menyanyikan dan merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah Yesus yang kami sembah, Engkaulah Yesus yang kami puja. Dengan penuh keberanian pada pagi ini Tuhan, kami datang menghadap tata kasih karunia-Mu. Oh haleluya, haleluya. Katakan bersama, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji ruhi tata-Mu, sembah dan puji ruhi tata-Mu, sembah dan puji ruhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah Tuhan, sembah dan puji ruhi tata-Mu. Amin. Sembah dan puji ruhi tata-Mu, sembah dan puji ruhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat hati kita, kita mau sembah. Katakan, Yesus, yes Lord, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji ruhi
Puji Tuhan, salam sejahtera umat percaya yang diberkati Tuhan. Anugerah, rahmat, kasih-Nya berlimpah-limpah atas kehidupan kita, sehingga kita masih dapat dipertemukan untuk bersama berbagi kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi langkah kita, menjadi perisai dalam kehidupan kita, dan kita semua memiliki kerinduan untuk semakin menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apapun yang menjadi kesibukan kita, yang menjadi pergumulan kita, tetap libatkan Tuhan dalam segala perkara yang ada, maka Alkitab berjanji Tuhan akan meluruskan setiap jalan-jalan kita. Mari sebelum kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Anda untuk bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk anugerah dan rahmat-Mu yang tiada pernah habisnya dalam kehidupan kami. Benarlah Engkau berkata, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami menikmati kesetiaan Tuhan yang tiada pernah beranjak dalam hidup kami. Kami sehat, kami kuat, kami bergerak, kami bisa mampu melakukan banyak perkara yang ada. Dan itu hanya karena Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan semata-mata bagi Tuhan, dan kami persembahkan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus singkapkan mata hati pikiran kami untuk menangkap suara Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi firman Tuhan menjadi benih unggul yang bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siap merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umat percaya yang diberkati Tuhan, kita mengenal pribadi Allah kita, bahwa Allah itu adalah kasih. Dia bukan Allah yang punya kasih, Dia bukan Allah yang diantaranya memiliki kasih, tetapi Dia sendiri adalah kasih. Sehingga dari pernyataan ini kita harus percaya bahwa dalam segala yang Tuhan lakukan itu pasti kasih adanya dasarnya. Walaupun seringkali yang kita terima, yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan, tetapi mari belajar tidak mencurigai Tuhan bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu kasih adanya. Bahkan sekalipun kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengecewakan hati Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah berubah kasih-Nya. Alkitab berkata, sekalipun engkau tidak setia, Anda dan saya tidak setia, tetapi Tuhan kita akan tetap setia. Karena Dia tidak bisa mengingkari pribadinya, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang penuh kasih. Sehingga umat percaya yang diberkati Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Allah kita seperti itu, mari jangan ditipu oleh situasi yang ada, bahkan jangan ditipu oleh suara-suara kuasa kegelapan yang menarik kita menjauh daripada Tuhan. Ada banyak orang ketika melakukan kesalahan, ketika dia melanggar apa yang Tuhan ajarkan, dia langsung terintimidasi dan kemudian menyerahkan hidupnya untuk diintimidasi oleh kuasa kegelapan, di mana kuasa kegelapan berkata, tuh kan kamu gak bisa apa-apa, tuh kan kamu orang yang lemah, tuh kan kamu hanya melakukan kesalahan lepas kesalahan, dan kamu tahu gak kalau Tuhan itu gak akan pernah menerima kamu, Tuhan itu akan menghukum kamu, membenci kamu, Tuhan akan membuang kamu, Tuhan akan segala yang buruk akan dirasuki di dalam pikiran kita umat percaya. Dan gak sedikit orang percaya dengan perkataan-perkataan itu yang kemudian berkata, aku ini orang gak berguna karena aku ini udah buat salah sama Tuhan, aku ini orang yang layak dihukum, orang yang layak dibuang. Dan akhirnya dia frustasi, dia menjadi depresi, dan tidak sedikit seperti Yudas Iskariot yang kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Umat percaya yang diberkati Tuhan, kita semua bisa jatuh dalam kelalaian. Kita semua bisa jatuh dalam pelanggaran. Tetapi mari, jangan buka hidupmu untuk perkataan kuasa kegelapan. Jangan izinkan mereka untuk menyudutkan kita, karena kita mau tahu apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Apakah benar Tuhan membuang kita? Apakah benar
Tuhan memang punya kerinduan untuk membinasakan kita. Alkitab tidak berkata seperti itu. Mari saya mengajak Anda untuk memperhatikan satu ayat terlebih dahulu dalam Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat yang ke-12 dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Alkitab katakan kasih menutupi segala pelanggaran umat percaya. Ini bukan berarti Tuhan kompromi dengan kejahatan kita, dengan kesalahan kita. Oh iya nggak apa-apa buat salah. Iya silahkan buat salah. Atau ulangi lagi kesalahan yang dilakukan. Nggak begitu umat percaya. Tetapi ketika kita jatuh dalam pelanggaran, kasih Tuhan tidak berhenti atas kita. Kasih Tuhan akan terus menginginkan kita untuk kita mengalami terus kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Seperti apa contohnya kasih Tuhan bekerja di mana berkaitan dengan kasih menutupi segala pelanggaran? Anda ingat kisah tadi saya sebutkan salah satu pribadinya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Tuhan yang bersama-sama dengan Tuhan ketika dibina, dimuridkan 3,5 tahun lamanya oleh Yesus. Tetapi kemudian dia berkhianat hanya oleh karena dia bernafsu ingin memiliki banyak uang. Dia jual Tuhan Yesus dan kemudian dia berkhianat. Dan kemudian akhirnya dia menyesal dan Alkitab mencatat dia bunuh diri di ujung kisahnya. Tetapi bukan hanya Yudas yang melakukan hal itu. Ada satu pribadi lagi yang kalau kita compare, ini justru jauh lebih menyakitkan umat percaya. Sama-sama murid, tetapi keberadaannya sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Siapakah pribadi itu? Ya, Petrus. Petrus dan Yudas sama-sama murid Yesus, termasuk dari 12 murid Yesus. Tetapi Yesus dalam kenyataan kita baca dalam firman Tuhan, memang dia memiliki lagi murid yang lebih lekat lagi dengan dia. Lebih sering lagi bersama-sama dengan dia. Kalau Yudas ada di kebanyakan murid dari 12 itu, nah Petrus itu termasuk murid yang tidak kebanyakan. Tetapi murid yang sedikit spesial umat percaya. Dia termasuk 3 murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus, yang diantaranya lainnya adalah Yakobus dan Yohanes. Jadi Petrus ini jauh lebih dekat dengan Yesus, jauh lebih sering bersama-sama dengan Yesus, yang pastinya dia lebih melihat segala yang Yesus perbuat di dalam setiap hari-hari mereka. Tidak sebanyak Yudas tentunya. Yudas tidak mengalami bagaimana pemandangan transfigurasi Yesus di atas gunung, tetapi Petrus menyaksikan. Petrus melihat. Nah, lihat ya umat percaya. Petrus ini lebih daripada Yudas dalam soal kedekatan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus diadili, ketika Yesus ditangkap dan hendak mati di atas kayu salib, Petrus ini juga yang melakukan hal yang sama dengan Yudas. 3 kali bahkan hamba perempuan bertanya kepadanya, bukankah kamu bagian dari orang itu? Petrus berkata, aku gak kenal dia. Gak tahu itu siapa. Saya bukan bagian dari dirinya. Dia menyangkal Tuhan. Dia berkhianat kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu hal itu. Kalau Tuhan itu saya, atau kita semua umat percaya, murid yang aku kasihi, murid yang aku berikan kesempatan lebih, murid yang sering kali bersama-sama dengan aku, yang seharusnya mengenal aku, juga seharusnya tidak melakukan itu buat aku. Rasa sedih, pedih, dan pahitnya Yesus itu seperti apa kalau Yesus adalah kita. Dan Yesus mengalami itu. Dan Petrus pun menyesal umat percaya. Petrus menyesal. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua murid-muridnya berantakan, meninggalkan Tuhan, kocar-kacir karena ketakutan.
Dan ketika Yesus bangkit dari kematian, maka ini yang indah yang akan kita perhatikan. Suatu hari, dalam kelowongan aktivitas karena ditinggal gurunya dan gak tahu mau buat apa, Petrus bilang sama rekan-rekannya, ayo kita melaut lagi yuk. Ayo kita cari ikan lagi. Kita jadi nelayan lagi. Dan itu adalah profesi Petrus dan murid-muridnya sebelum ikut Yesus. Itu awal mula kehidupan mereka. Dan karena Petrus ini punya wibawa pemimpin, orang-orang yang diajak ya terpengaruh, ikut semua melaut. Tetapi kemudian dalam Alkitab, nanti Anda bisa membacanya di Yohanes pasalnya yang ke-21. Dalam satu perikop yang ada itu berkisah tentang Petrus. Ketika mereka melaut, Alkitab mencatat mereka tidak mendapatkan ikan. Dan tiba-tiba Yesus berdiri di tepi pantai dan bertanya bagaimana keadaan mereka, dan kemudian mereka berkata kami gak dapat ikan, dan Yesus mengarahkan mereka untuk menebar jala dan kemudian mereka mendapat ikan yang banyak. Umat percaya, apakah ini sebuah peristiwa kebetulan? Sama sekali tidak. Lihat, situasi ini adalah situasi di mana pada mulanya sebelum Petrus dan teman-temannya ikut Yesus. Dan Yesus memakai situasi itu kembali untuk mengingatkan Petrus bagaimana Petrus khususnya ya pada saat mula-mula dipanggil Tuhan. Waktu itu juga sama. Semalam-malaman mereka pergi melaut dan tidak dapat ikan apa-apa, dan siang-siang Yesus datang menjumpai Petrus dan rekan-rekannya dan berkata, tebarkan jalamu. Dan Petrus berkata, Tuhan, yang benar aja. Melaut malam hari gak dapat apa-apa, ini siang-siang disuruh tebar jala. Tetapi Petrus mengikutinya, dan kemudian Petrus mengalami kelimpahan ikan yang luar biasa. Dan itu yang membuat Petrus hormat kepada Yesus dan menyerahkan diri untuk ikut Yesus. Nah sekarang Yesus pakai frame yang sama untuk menyadarkan Petrus. Untuk membawa kembali Petrus ke dalam kehidupan Tuhan. Petrus di-remind lagi. Bagaimana pada awal mulanya Petrus datang kepada Tuhan. Nah umat percaya seringkali Tuhan juga melakukan hal yang sama dengan kita. Ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita melakukan sebuah kesalahan dari Tuhan, Tuhan kadang-kadang mengingatkan kita bagaimana mula-mula Tuhan panggil kita. Bagaimana Tuhan mula-mula mengundang kita untuk mengikuti Dia. Dalam pelayanan saya mengiringi Tuhan, dalam pelayanan saya bekerja di ladang Tuhan, bukan berarti tidak ada fluktuatif hati dan pikiran umat percaya. Dengan pergumulan, tantangan, kesulitan, situasi yang tidak menyenangkan yang seringkali datang dalam kehidupan pelayanan saya, membuat saya berpikir rasanya saya mau berhenti, rasanya oh Tuhan kenapa seperti ini, rasanya saya mau marah, mau sakit hati dan lain sebagainya, dan kadang-kadang akhirnya tanpa sadar melakukan sesuatu yang sebetulnya menyedihkan hati Tuhan jadinya. Tetapi Tuhan seringkali membawa saya kembali untuk mengingat awal mula bagaimana saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Bagaimana saya bisa bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus. Yang saya tahu itu bukan karena kuat dan gagah saya. Yang saya tahu bahwa segala peristiwa saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan karena keinginan saya. Dan Tuhan remind lagi, ingat Marta, ingat ketika itu kamu datang kepada Tuhan, keluargamu dipulihkan. Lihat bagaimana waktu itu kamu menyerahkan diri dan berkata, ini aku, utus aku Tuhan. Tuhan mengingatkan hal itu. Dan kadangkala air mata saya menetes mengingat akan hal itu. Dan saya tahu bahwa Tuhan gak pernah salah. Dan Tuhan itu sayang sama saya. Dan Tuhan tidak ingin saya menghilang daripadanya. Lihat bagaimana cara Tuhan untuk menarik kita kembali. Lalu kemudian itu Anda bisa melihat bagaimana Petrus ya berjumpa dengan Tuhan di dalam
Yohanes 21 ayat 1-14, nanti saudara bisa baca sendiri tentunya. Lalu kemudian bagaimana kemudian Petrus duduk bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata seperti ini, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Lalu Petrus berkata, Tuhan, aku filia dengan engkau. Tuhan bertanya, Petrus, kamu mengasihi aku dengan sepenuh hati tidak? Dengan sekalipun walaupun tidak? Petrus bilang, aku mengasihi engkau seperti layaknya sesama manusia saling mengasihi. Tapi bukan itu yang dirindukan Tuhan. Tuhan bertanya sampai kedua kali, sampai ketiga kali, dan sampai akhirnya Petrus sedih dan terharu dengan pertanyaan itu. Dan pada akhirnya Petrus berkata, Tuhan, aku agape dengan engkau. Lihat sikap Tuhan. Ketika Tuhan bertanya, rasanya Petrus gak nyambung. Tuhan tanya lagi, Petrus gak nyambung. Petrus gak sadar, Petrus gak terima, gak paham. Tapi Tuhan terus dengan sabar bertanya, Petrus, kamu mengasihi aku tidak? Petrus, kamu mengasihi aku tidak? Petrus, kamu mengasihi aku tidak? Saya juga percaya hari ini dalam hatimu, umat percaya. Ketika engkau menjauh dari Tuhan, sebetulnya di hatimu Tuhan sedang terus bertanya, kamu mengasihi aku kan? Kamu mengasihi aku kan? Itu terus akan terngiang-ngiang dalam hati dan pikiranmu, di pikiran kita. Dan itu bagaimana Tuhan itu setia dan tidak pernah menyerah untuk mengejar kita. Sampai kita kembali membuat keputusan, kalau aku mengasihi Tuhan. Lihat umat percaya. Hari ini, engkau mungkin sedang marah, sedang kesal. Engkau sedang jauh daripada Tuhan. Tetapi mari lihat hatimu berdiam sejenak. Maka engkau akan mendengar suara Tuhan yang berkata, engkau mengasihi aku kan anakku? Aku mengasihi engkau. Aku percaya engkau mengasihi aku anakku. Kembali anakku, kembali anakku, kembali anakku. Dan kemudian kita tahu Petrus berkata aku mengasihi. Dan kemudian apa yang terjadi? Pemulihan dialami. Restorasi terjadi. Ketika hari pencurahan Roh Kudus, maka Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14 menyatakan Petrus tidak lagi menjadi pribadi yang sebelumnya. Bukan pribadi yang menyangkal Tuhan, menyakiti hatinya Tuhan. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian orang-orang berkata mereka mabok, mereka gila, mereka kacau dan lain sebagainya, Petrus berdiri dengan keberanian. Petrus berdiri dengan wibawa Allah dan berkata bahwa kami tidak mabok, tetapi kami dipenuhi dan kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan singkat cerita Anda bisa baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Bagaimana Petrus diubahkan. Bahkan Petrus menjadi rasul yang luar biasa. Menjadi orang yang berbeda. Kenapa? Karena kasihnya Tuhan menutupi pelanggarannya. Sekali lagi bukan karena kompromi dengan sebuah kesalahan. Tetapi kasih Tuhan memproses pelanggaran. Mengubah kehidupan. Agar kita yang tadinya bersalah. Bangkit dari kesalahan kita. Dan kemudian berjalan dalam kebenaran. Jangan putus asa umat percaya. Mungkin hari ini ada peristiwa, ada perasaan, ada situasi yang gak nyaman di dalam hati kita. Mari pandang Tuhan. Tuhan gak pernah nyerah sama kita. Tuhan gak pernah tinggalin kita. Tuhan gak pernah biarkan kita. Lihat hatimu, dengarkan suaranya. Maka engkau sedang dipanggilnya untuk kembali berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita berdoa. Berikan kami kepekaan akan suara-Mu Tuhan. Dan mampukan kami untuk tidak mengeraskan hati. Ketika kami ada dalam satu situasi yang sebetulnya kami harus berubah dalam situasi ini. Kalau kami melanggar Tuhan, kalau kami jauh daripada Tuhan, kami tahu Tuhan gak akan pernah biarkan kami. Tuhan akan kejar kami, Tuhan akan pulihkan kami. Sehingga hari ini Bapa, biarlah kalau kami ada dalam situasi yang seperti itu, kami tidak mengeraskan hati. Tetapi kami menyerahkan diri. Kami merelakan hati untuk Tuhan membebat luka kami. Tuhan memberkati kami dan memulihkan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau kami menjauh daripada Engkau. Dan mampukan kami
untuk kembali bersama-sama di jalan Engkau, untuk kembali bersama-sama hidup dalam hadirat Tuhan. Dan kami tahu kasih-Mu cukup bagi kami. Bangkitkan setiap hati Tuhan. Mereka yang luka Kau singkapkan, Kau ubahkan menjadi sukacita. Yang lemah Kau kuatkan Bapa. Kami percaya gak ada yang sukar dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya akan mampu dilakukan. Kami terima pemulihan dari Tuhan. Kami terima kasih yang menutupi segala pelanggaran. Dan kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik adanya. Terima kasih Bapa. Terus materaikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya umat percaya yang diberkati Tuhan. Terus ikuti tayangan-tayangan yang ada untuk diberkati oleh kebenaran firman-Nya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, di-like, dan di-share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan yang lainnya agar mereka juga bisa menikmati berkat-Nya Tuhan. Dan tulis komen kalau Anda diberkati sehingga kita bisa saling membangun dalam program ini. Doakan kami terus agar kami bisa memproduksi program ini untuk memberkati banyak orang sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.